Halo, assalamualaikum pemirsa. Bertemu lagi dengan saya MB Channel. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan hari ini ya, saya berada di kebun lada, melihat-lihat bagaimana kondisi, situasi dan keadaan daripada pohon lada ini ya teman-teman. Jadi kita melihat setelah panen raya ini apakah ada perubahan di pohonnya atau bagaimana ya teman-teman. Jadi biasanya kalau setelah panen raya ini pohon-pohon lada ini menjadi kurang subur atau tidak enak dilihatnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut melihat-lihat keadaannya ya teman-teman. Ini dia teman-teman semua, kita lihat kondisi pohon lada pasca panen ya, atau setelah panen raya kemarin. Jadi kita lihat di sekeliling pohon lada ini di kamera ya terlihat seperti bagus ya, padahal kalau kita lihat secara langsung ini pohon-pohonnya ini terlihat daunnya jarang ya teman-teman. Daunnya jarang karena ketika lada ini mulai buah dan mulai mengisi ya, kemudian ada curah hujan, ini daun-daunnya ini cenderung rontok ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui tentang keadaan atau kondisi pohon lada yang kaget ya dengan pasca panen ini, mungkin melihatnya kurang bagus dan kurang enak dilihat ya. Ini jangan kaget karena inilah yang terjadi setelah panen raya dilakukan ya. Jadi kita lihat juga di sini ini ada ranting yang patah-patah ya. Ini disebabkan bukan karena cuaca ya teman-teman. Ini pada ketika kita memanen ya, menarik buah ladanya, ini biasanya tangkainya ikut ketarik ya. Jadi mempengaruhi atau copot dari pangkal batangnya ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini batangnya ini daunnya ya, daunnya ini nih terlihat kekuningan ya teman-teman. Dan kenapa di sini menggunakan tajar hidup seperti dadap yang di atas itu ya teman-teman ya. Inilah fungsinya kenapa kita menggunakan tajar hidup pohon dadap atau pohon kapuk ya, atau pohon randu. Itu kita lihat itu di sana itu pakai pohon randu ya. Ini untuk menjaga supaya ketika panen raya tiba, kemudian memasuki buah ya, buah ladanya, kemudian mencapai kepada pengisian buah dan sampai panen ya, ini terlindung dari daun dadap tersebut ya teman-teman.
Jadi kalau terlalu terbuka juga memang secara perkembangan buah dan bijinya memang besar, tetapi untuk batangnya ini cenderung ketika kemarau tidak ada naungan, akhirnya pohon lada tersebut menguning dan mati ya teman-teman ya. Jadi itu fungsinya, jadi untuk melindungi daripada pohon lada ya, itu memberikan naungan. Nanti setelah bulan musim penghujan lagi, nanti kita pangkas ya, kita pangkas dan nanti kita lihat perkembangan setelah pemangkasan ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan, kita lihat ini pohon ladanya ini menjadi kurus ya, kurus. Jadi kalau kita umpamanya menggambarkan ya, ini seperti orang yang setelah setelah melahirkan ya, jadi batangnya ini menjadi kurus dan daunnya itu banyak ya rontok ya. Dan ini nanti ya mungkin sekitar setengah atau 1 bulan kemudian ini nanti akan muncul daun baru ya teman-teman ya. Daun baru nanti diikuti oleh candik ya. Candik namanya, kami menyebutnya di sini adalah penyelang ya teman-teman. Tapi ini baru beberapa hari pasca panen ya, kurang lebih setengah bulan ya ini, jadi belum nampak daun muda yang keluar ya teman-teman, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sekelilingnya, kalau di kamera kelihatannya bagus ya teman-teman. Kalau kita lihat secara langsung ini kasihan ya. Tapi nanti setelah ini nanti setelah ini nih ya, dia jatuh kemarau ya atau musim panas, dan nanti setelah masuk musim penghujan nanti kita rawat lagi, kita benahin lagi, kemudian kita pupuk ya. Nanti saya buat tutorialnya dari mulai pemangkasan, pemupukan ya teman-teman ya. Ini menjelang musim kemarau, jadi nanti ini terlihat batangnya ini akan terlihat kurus dan ada menguning ya teman-teman ya. Jadi kita perhatikan, kemudian ada yang melorot seperti itu ya. Ini dari atas ya melorot ya, karena ketarik kita metik ladanya ke tali yang di atasnya ini sudah merepel ya. Jadi kita tarik, akhirnya putus ya teman-teman. Ini kondisi pohon lada pasca panen ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan untuk nanti setelah kemarau ini nanti bisa mengalami satu perubahan yang bagus lagi ya. Tapi kali ini memang setelah panen ini ya seperti yang kita lihat saat ini
sangat kurang bagus ya, terutama di atas itu. Di atas itu seperti mati pucuk ya, seperti mati pucuk. Jadi kadang ada ulet yang nggak ketahuan, kemudian makan yang di pucuk, akhirnya yang pucuk mati ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini informasi dari saya buat kita ya, sesama petani lada. Mudah-mudahan setelah ini batangnya tidak mengalami trouble ya, tidak mengalami kematian. Mudah-mudahan nanti setelah musim penghujan tiba kita perbaiki lagi, kita pupuk ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam sejahtera buat kita semua, salam petani hebat, dan subscribe channel ini untuk episode tentang tanaman perkebunan dan pertanian ya teman-teman, terutama tanaman lada hitam ya teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.